bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Maha Besar Berasa dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Karena itu, hai remaja Kristen, sambil bangkit berdiri, mari kita memuji Dia, Allah kita. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu kalismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman semua. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, di bulan Februari ini biasa kita kenalnya tuh sebagai bulan tentang kasih. Saya mau ngajak kita untuk mengingat kembali kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa Tuhan. Karena kebaikan Tuhan di kehidupan kita ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan kita yang selalu menyertai kehidupan kita setiap saat. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Teman-teman, di tengah kebaikan Tuhan kita di setiap minggunya masih sering melakukan dosa yang mungkin udah pernah kita lakuin, tapi kita ulangin lagi. Sebegitu berdosanya kita, teman-teman. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Mari kita mengakui dosa kita dan tidak menyia-nyiakan kesempatan pengampunan dari Tuhan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil sikap tenang dan sikap berdoa. Merenungi semua perbuatan kita, semua dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat. Mari kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung
Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan bait yang ketiga dengan sungguh-sungguh. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, tolong ampunilah kami kalau kami telah jatuh ke dalam dosa yang mungkin menyakiti hati Engkau, mengecewakan hati Engkau. Tuhan, tolong ampuni dan tuntunlah kami, agar kedepannya kami dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita,
Marilah kita menyanyikan Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Teman-teman pada tahu nggak sih tema kita hari ini tuh apa? Boleh kali salah satu dari kalian bantu jawab gitu. Drik, tema kita hari ini apa, Drik? Kayaknya masih pada belum tahu ya tema kita tuh hari ini apa sih? Tema kita hari ini tuh emang boleh sebutin itu sama Tuhan. Dan nanti bakal dibawain sama Koniko. Tapi mungkin sebelum itu saya mau nanya sih ke teman-teman pemusik. Mungkin saya nanya Odi kali ya. Kira-kira di pelayanan kamu hari ini, di minggu ini, ada gak sih pengorbanan yang kamu korbanin gitu suatu hal? Ada sih. Waktu itu jadi pas hari Jumat ya. Yang latihan terakhir itu kan rencananya latihan jam 10 tuh. Cuma 30 menit kan aku berangkat jam 9.30. Nah, beberapa waktu sebelum aku mau berangkat naik Grab tuh tiba-tiba ada masalah di rumah, masalah yang benar-benar kacau banget lah. Benar-benar kacau banget sampai hampir batal latihan kan. Cuma akhirnya ya meskipun telat, terus akhirnya udah agak redaan, terus akhirnya bisa datang gitu. Itu sih. Oke, itu jawaban Odi teman-teman. Mungkin kita kalau ditanya pertanyaan yang semacam kayak gitu, jawaban kita bakalan beda-beda buat pertanyaan itu. Tapi kita mau coba diingetin lagi lewat ibadah hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita ingin tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita mencintai Dia. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, di hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk dapat memuji Tuhan. Kami juga dapat mengaku dosa kami ya Tuhan. Dan kami tahu juga ada Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami. Dan sekarang kami juga mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama menggumuli firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberikan hikmat kepada kami, Tuhan saja yang menolong kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Inilah doa kami, biarlah Tuhan saja yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Lemes sekali ya, padahal kemarin dapat angpau loh banyak. Selamat pagi. Oke lah, ketahuan dapat angpaunya kayaknya dikit. Kalau kenceng tuh biasanya selamat pagi gitu. Selamat pagi. Ya udah, memang mungkin minta Cinat nanti bagiin ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merenungkan dan membaca dulu dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita baca secara bergantian. Sudah ketemu? Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan dari yang 34, nanti kita bergantian dan seterusnya. Matius 22 ayat 34, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya dibawa aja ya, karena ini lebih interaktif. Jadi saya juga akan ikut Ko William Gunawan. Saya ngomong, kalian yang show. Oke. Nah teman-teman, jadi temanya hari ini tuh menarik sekali gitu ya. Temanya apa? Emang boleh sebucin itu sama Tuhan. Ya, temanya menarik gitu ya, bucin. Pertanyaannya adalah, next slide, apa sih itu bucin? Kalau ada yang tahu akan dikasih coklat gitu ya. Siapa yang mau jawab? Ini juga hari Valentine kan, jadi saya tuh suka membagi-bagian coklat karena tanggal 14 tuh kita kan nggak ketemu kan ya. Karena pemilu, jadi saya nggak bisa bagi-bagiin coklat, jadi saya bagiin coklatnya di sini aja. Menurut Mesya, bucin itu apa Mesya? Budak cinta. Kayak kita orang kan kayak di ketemu cinta terus kita jadi kayak budak cinta gitu, kayak apa-apa tuh gimana ya? kayak kayak terlalu dibudak sama cinta sampai kita tuh nggak sadar kita sendiri aja sampai kayak secinta itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya ya, kurang lebih seperti itu lah ya. Oke, Mesya dapat coklat lah ya, bentar ya. Pertanyaan kedua, kira-kira di sini ada yang pernah bucin gak sih ke pasangannya? Siapa tuh tadi yang ham? Kayaknya di belakang tuh ada yang pernah tuh kayaknya ya. Ada nggak yang pernah bucin? Ada yang mau sharingin ceritanya?
ke pasangannya gitu. Kenapa Grace mau cerita? Ini temanya menarik, tapi kok nggak ada yang mau cerita gitu ya, bucin. Cuman pada senyum doang. Ada yang pernah nggak bucin ke pasangannya? Ada yang nggak pernah? Semuanya pernah ya. Berarti semua saya anggap pernah karena nggak ada yang angkat tangan. Kalau misalkan ada yang angkat tangan, saya akan bilang gini, tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Suatu saat juga mungkin akan bucin juga gitu ya. Saya pun juga pernah, mungkin Cina juga pernah bucin ya, Cik. Cina juga pernah bucin. Next slide. Kalau bucin ke pasangan, kira-kira boleh atau enggak? Hah? Lihat konteks, kenapa lihat konteks? Bucin yang positif itu gimana tuh? Heeh. Lebih termotivasi. Oke. Positifnya kalau misalkan dia orangnya malu terus karena, wih gue suka banget nih sama nih cewek. Jadinya gue tuh mau gitu deketin lebih agresif gitu ya. Nah, gitu ya. Nggak gengsi. Nah. Kalau yang negatif, oh ya. Nggak dengar ya, maaf nggak dengar. Ah, mm. Kayaknya belum nyala nggak apa. Jadi negatifnya itu karena kalau misalkan Odi bilang tuh, kalau misalkan udah toxic, udah apapun, ya itu jadi negatif gitu. Nah teman-teman, saya tuh ngambil arti kata bucin tuh dari ini. Artikelnya Universitas Tekom. Jadi bucin ini adalah singkatan dari budak cinta, benar kata Mesya gitu, budak cinta. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang begitu tergila-gila dalam sebuah hubungan hingga ia melupakan apa? Segalanya di sekitarnya. Ada yang mau kasih contoh nggak sekali lagi? Kalau bucin tuh gimana gitu? Kayaknya Messi tuh pengen cerita gitu ya. Jadi ketawa terus. Dulu saya tuh juga pernah bucin gitu. Saya waktu itu tuh melupakan hal yang di sekitar saya gitu ya. Serasa tuh dunia tuh cuman berapa orang? Berdua aja ya, berdua aja. Dulu kalau memang kata Audi tuh toksiknya adalah kalau misalkan pasangan saya pengen saya nggak ke gereja tuh saya ikutin aja gitu. Jadi sampai sebucin itu gitu. Saya meninggalkan gereja untuk ke pasangan saya gitu. Parah ya, bucin tuh ya gitulah. Nah, balik lagi, boleh nggak sih bucin ke pasangan? Bucin yang positif. Menurut saya bucin tuh nggak ada yang positif gitu. Karena apa? Dibilang tergila-gila loh. Tergila-gila hingga melupakan segalanya di sekitarnya gitu. Kenapa? Masih waras. Kalau misalkan masih waras, berarti ini berbeda gitu ya dengan arti. Karena arti bucin itu adalah tergila-gila gitu. Jadi nggak make sense gitu. Kalau misalkan ya mungkin ada yang bilang enggak, bilang iya. Tapi kalau pertanyaannya ke yang kedua, boleh nggak sih kalau bucin itu ke Tuhan? Boleh atau enggak? Next slide. Boleh nggak bucin ke Tuhan? Siapa yang bilang boleh?
Wah banyak. Siapa yang bilang nggak boleh? Grace, ada Grace, ada Stephen. Saya mau nanya yang nggak boleh gitu ya, karena yang nggak boleh itu cuma dikit doang. Kira-kira kenapa sih nggak boleh bucin ke Tuhan gitu? Kasih tahu, Pen. Saya boleh kok, boleh. Boleh. Tadi nggak boleh. Tadi siapa yang nggak boleh bucin ke Tuhan? Grace, oh, Grace kita tanya. Eh, apa Grace? Kan ini kan talk show. Aku yang Oh, talk, iya. kamu yang show. Jadi kamu yang Iya. khotbah nanti. Oh, iya, boleh, boleh. Atur. Jadi Apa tuh? pertanyaannya tadi, Boleh, boleh nggak sih bucin ke Tuhan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ayatnya kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, kalau bucin kan tadi dibilang kan tergila-gila, nggak waras, ya kan? Ya berarti ya nggak boleh lah, gitu. Baru bener. Ya kan? Kan disuruhnya segenap akal budi ya, Tuhan kasih akal budi, masa kitanya gila ya kan? Tergila-gila dengan situasi yang tidak jelas ya gitu. Jadi ya nggak boleh gitu. Gitu aja sih. Ya nggak Pen? Terima kasih. Ya pada nggak? Stephen kayaknya mau counter deh. Kata Tipan boleh. Oh, kalau boleh kenapa tuh Pan? Ah, tadi kan kata Tipan boleh kan, benar juga. Kenapa boleh bucin ke Tuhan gitu? Karena ya cinta Tuhan kan udah begitu besar gitu sama kita. Oke. Iya, jadi fakta dia mati di kayu salib buat kita aja kan itu kan bukan sebuah hal yang normal gitu ya. Bukan sebuah hal yang bisa dibilang hal yang gila buat kita gitu ya. Ya, jadi ya Jadi mungkin Tuhan gila. enggak gitu maksudnya. Maksudnya di Oke. mata kita manusia biasa gitu ya, itu merupakan hal yang gila gitu. Kayak masa sih kita yang udah nyakitin hati dia terus, tapi dia masih mau mati gitu buat kita. Jadi ya aku rasa ya boleh mungkin ya. Boleh. Karena Tuhan sudah mencintai begitu besar, jadi kita boleh bucin sama Tuhan. Itu pendapatnya Stephen. Kalau misalkan teman-teman bayangin ya, teman-teman tuh semuanya ikut pembinaan. Nanti ada pembinaan gitu. Tapi besoknya itu adalah ujian akhir semester. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Ikut pembinaan atau belajar di rumah? Apa? Yang ikut pembinaan siapa? 1, 2, 3, ada 1000 orang. Yang nggak ikut pembinaan dan belajar di rumah? 1 doang. Oke, terima kasih untuk kejujurannya. Kira-kira kalau misalkan nggak ikut pembinaan salah nggak? Gimana tuh Cinat? Salah nggak Ci? Ci, kalau Cici dulu remaja Ci, milih yang mana tuh Ci? Pembinaan atau besok tuh langsung pulang supaya bisa belajar untuk besok. Apalagi kita tahu ya besok ulangannya matematika gitu. Gimana tuh Ci? Pembinaan terus belajar lagi. Sebelum pembinaan belajar, sesudah ikut pembinaan belajar lagi. Sebelum pembinaan biasa ibadah dulu, berarti ibadah belajar. 1 hari. 1 hari sebelumnya. Next slide. Nah teman-teman, jadi kita buka HP kita gitu ya. Kita tentuin skala prioritas kita. Itu ada Allah, ada pendidikan, ada keluarga, ada hobi, ada pelayanan. Di antara itu semua teman-teman pilih, urutkan dari yang teman-teman paling prioritaskan. Boleh catat di HP. Kalau misalkan pertama itu pendidikan, nah teman-teman tulis. Kalau kedua itu baru Allah, nggak apa-apa. Atau ke 1 dulu Allah, kedua keluarga, itu nggak apa-apa, terserah teman-teman. Nah teman-teman, nanti kita satu baris sharing 5 menit. Kenapa sih teman-teman milih itu gitu? Kenapa sih yang pertama itu adalah misalkan keluarga. Keluarga menurut kita itu penting banget sehingga ditaruh di paling nomor 1.
Atau yang terus kedua itu pelayanan. Nah, kira-kira teman-teman sharing gitu ya. Teman-teman milih apa dan kenapa? Gak ada teman ya? Sudah bikin skala prioritasnya? Sudah? Sharingin ke teman-temannya ya. Kira-kira teman-teman tuh pilih apa sih? Pilih Tuhan dulu yang pertama atau pilih siapa gitu? Dan kenapa gitu ya? Sudah? Kita sambil tanya-tanya ke yang lain ya. Kalau Ko Julham yang pertama tuh milih siapa kok? Milih apa kok? Di antara kelima itu. Oh, milih Cenat. Padahal nggak ada tulisan Cenat tuh. Mungkin aku tulis kalian nanti. Yang itu nama bucin ya. Kalau saya sih bilang harusnya Allah tidak termasuk di dalam kelima itu karena di dalam pendidikan ya Tuhan tetap prioritas, di dalam keluarga Tuhan ya tetap prioritas, hobi juga dan pelayanan dan berbagai hal gitu ya. Ya kalau ditanya pasti kalau karena ikutin perintah dari Nicholas ya saya akan bilang ya Allah udah pasti nomor satu harusnya kan gitu. Cuman kalau urutannya ini susah-susah gampang ya. Mungkin udah pasti keluarga, terus apa lagi ya? Pelayanan, pendidikan, sama hobi mungkin begitu. Kalau melihat apa urutannya gitu. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu khotbahnya juga sih. Jadi sebenarnya udah dikhotbahin oleh Cigres dan Ko Julham. Jadi kita tutup aja lah ya. Ya, teman-teman. Next slide. Ada yang pilih Allah dulu yang pertama? Ya, kayaknya rata-rata semua milih Allah. Ada yang keluarga yang pertama? Nggak ada. Pendidikan? Nggak ada. Karena di gereja kita milihnya Allah dulu kali ya. Kalau di luar mungkin beda lagi. Oh enggak. Nah teman-teman, kalau misalkan kita baca teks tadi gitu ya. Teks tadi itu bilang gitu ya, benar kata Cigres. Ketika kita mencintai Allah, kita mencintainya dengan apa? Pertama segenap hati. Terus yang kedua, segenap jiwa. Dan yang terakhir, segenap akal budi. Iya, jadi ketika Tuhan memberikan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah ini,
Tuhan juga memberikan perintah untuk mengasihi Tuhan juga perlu loh punya akal budi gitu. Perlu untuk memakai pikiran kita untuk mencintai Tuhan. Jangan sampai cintanya kita itu membabi buta gitu. Kalau misalkan di dalam pengalaman saya gitu ya, ketika ngobrol-ngobrol dengan anak pendeta, biasanya kebanyakan dari mereka itu adalah mereka tuh punya kepahitan sendiri gitu. Kepahitan dengan papa mamanya. Kenapa? Karena misalkan teman saya itu adalah seangkatan, dia tuh bilang kayak gini, iya mereka tuh nggak punya waktu untuk saya gitu. Papa mamanya tuh seorang pelayan Tuhan gitu. Mungkin tiap hari ke gereja, tiap hari pelayanan, ngurusin jemaat. Tapi keluarganya sendiri pun merasa tidak diperhatikan gitu. Jadi ketika kita mencintai Tuhan, kita perlu loh menggunakan akal budi kita gitu. Menggunakan pikiran kita. Jangan sampai ya seperti itu. Kita bilang, ya aku kan mencintai Tuhan, jadi aku melakukan apapun untuk pelayanan gitu. Jangan sampai kita mencintai Tuhan tuh tetapi membabi buta gitu. Kita itu perlu akal budi. Makanya itu kalau tadi dengar jawaban Cina tuh. Jawaban Cina tuh bilangnya gini, kalau misalkan milih antara pembinaan atau belajar, Cina tuh bilang tetap pembinaan, tetapi sebelumnya sudah dipersiapkan dulu. Kita itu diberikan waktu Tuhan tuh banyak banget gitu. Kita bisa loh sebelum hari Minggu tuh kita belajar dulu. Tapi yang jadi masalah kita adalah kalau hari biasa ngapain? Main game. Kita menghabiskan waktu untuk misalkan nonton dan sebagainya gitu. Kita nggak buat planning sedemikian rupa gitu. Kita nggak memakai pikiran kita untuk mengatur, merencanakan, sehingga kita justru pas hari hanya H-1-nya kita malah kelabakan gitu. Dan milih untuk nggak ikut pembinaan demi belajar gitu. Tapi bukan berarti teman-teman, bukan berarti kalau misalkan nggak ikut pembinaan itu dosa gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin emang nggak bisa gitu. Contohnya gitu ya, misalkan apa? Kalau sakit, iya, misalkan sakit gitu. Berarti kan sesuatu yang memang tidak bisa datang. Jadi kita perlu untuk memakai pikiran kita gitu. Ketika kita memutuskan, kita perlu loh untuk memikirkan sebaik mungkin. Dan teman-teman, untuk mengetahui apa yang Tuhan pikirkan juga, oleh karena itu penting sekali untuk membaca firman Tuhan gitu. Jangan sampai kita menggunakan pikiran kita, pikirannya itu adalah pikiran manusia gitu. Kalau misalkan pikiran manusia ya sama aja gitu ya. Kalau misalkan menggunakan pikirannya manusia ya sia-sia juga gitu. Oleh karena itu ketika kita bilang, iya aku cinta Tuhan dengan pikiran. Nah pikiran itu bukan pikiran manusia tetapi pikirannya Allah. Oleh karena itu ketika kita mau memutuskan segala sesuatu, kita mau melakukan segala sesuatu, tanya dulu ke Allah gitu ya. Tuhan kira-kira seperti ini gak sih? Kayak gitu. Kita perlu loh untuk bertanya Tuhan, kira-kira Tuhan tuh mau melakukan apa gitu. Dan teman-teman, perlu diingat juga, ketika kita bilang kita cinta Tuhan, kita juga perlu loh cinta sesama kita gitu. Seperti next yang tadi. Jadi love God and love others gitu. Jadi jangan sampai kita bilang, ya aku cinta Tuhan, aku pelayanan tiap hari, aku main musik tiap hari, datang ke gereja tiap hari. Tapi yang di sekitarku itu dilupakan gitu. Tadi seperti kata Bucin tadi itu ya. Hal yang ada di sekitarnya itu dilupakan gitu.
Jangan seperti itu gitu. Ketika kita bilang kita cinta Tuhan, kita juga harus cinta sesama kita gitu. Kalau misalkan kata Buria gitu ya, jangan sampai kita di gereja ini ngomong haleluya, haleluya, tapi sebelah kita belum makan 3 hari gitu. Jadi kita nggak peduli dengan yang lain gitu. Kita bilang cinta Tuhan tapi kita cinta ke sesama tuh tidak gitu. Padahal justru bentuk ekspresi dari cinta Tuhan adalah cinta sesama gitu. Makanya kalau di dalam 1 Yohanes itu, kalau misalkan dibilang dia cinta Tuhan tapi dia membenci sesamanya atau tidak mengasihi, dia itu dibilang sebagai seorang apa? Pendusta. Jadi love God and love others. Jadi ketika kita memikirkan kira-kira kita mencintai sesama kita atau enggak gitu. Atau jangan-jangan kita adalah seorang yang pendusta. Next slide. Nah teman-teman, seperti yang tadi, skala prioritas yang tadi. Kira-kira pertanyaannya adalah, statementnya gini, Tuhan adalah nomor 1. Kira-kira benar atau salah gitu. Tadi kalau kata Ko Julham ini, salah gitu ya. Kalau menurut teman-teman, Tuhan nomor 1 itu salah atau benar? Apa? Edric, benar. Nius, menurut Nius, Tuhan itu adalah nomor 1 gitu. Benar. Yang jawab benar dia angkat tangan, biar aku tahu. Yang jawab salah. Ko Julham doang tadi sebenarnya. Kalau Kenny, kira-kira benar nggak Ken? Tuhan itu adalah nomor 1. Apa? Benar-benar aja, oke. Teman-teman tahu nggak? Tadi yang kita baca itu diambil dari perjanjian lama itu dari mana? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kira-kira tahu nggak itu diambil dari mana? Iya, dari Ulangan. Ulangan berapa? Ada yang tahu Ulangan berapa? Ulangan 6. Kita lihat sama-sama ya. Minta tolong Odi bacakan Odi. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Iya. Jadi kalau kita lihat gitu ya. Next slide. Kalau kita lihat, Tuhan itu bukan nomor 1 gitu. Tuhan itu bukan nomor 1. Tuhan adalah satu-satunya. Kalau misalkan nomor 1 gitu ya, saya ngebayangin gini. Dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Misalkan kita, ini kan ke pasangan kita gitu ya. Saya mengasihi pasangan kita lagi enak aja. Saya mengasihi pasanganku gitu ya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Terus dia adalah nomor 1 gitu. Kalau misalkan nomor 1 kira-kira segenap enggak? Enggak. Jadi sebenarnya benar yang kata Ko Julham gitu. Allah itu bukan di dalam skala prioritas nomor 1, tapi adalah satu-satunya. Kalau misalkan nomor 1, yang jadi masalah ada seperti ini. Allah dengan yang lain itu adalah sama gitu. Bedanya adalah derajatnya aja gitu kan. Allah itu sama dengan, ya samalah kayak hobi kita, keluarga kita. Ya bedanya dia cuma nomor 1 aja gitu. Lebih banyak dibanding yang lain. Itu kan skala prioritas kan. Jadi itu yang membuat kita tuh seringkali terjebak. Kita itu menomorsatukan Tuhan gitu. Kita bukan menganggap Tuhan itu adalah satu-satunya gitu. Makanya seperti tadi yang kata Ko Jul,
Allah itu bukan tempat nomor satu, tapi di atasnya gitu. Ketika misalkan di dalam pendidikan kita, ya kita tujukan untuk Tuhan. Ketika kita pelayanan, kita pembinaan, ya kita tujukan untuk Tuhan. Kita bukan membeda-bedakan gitu antara Tuhan dengan kegiatan kita sehari-hari gitu. Justru kegiatan kita sehari-hari itu adalah bentuk bagaimana kita itu mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman disuruh milih kira-kira pelayanan atau enggak, kira-kira pembinaan atau enggak, balik lagi. Kira-kira yang teman-teman putuskan apakah itu bentuk cintanya kepada Tuhan atau bukan gitu. Jangan sampai kita jatuhnya adalah mengkotak-kotakan itu gitu. Misalkan contohnya gini. Misalkan contohnya saya ini nggak ngambil pelayanan gitu ya di Penatua untuk jagain orang tua saya gitu. Kita itu membandingkan gitu. Pelayanan itu berarti sesuatu yang holy gitu. Sedangkan keluarga itu bukan yang holy gitu. Jadi kita terjebak di antara itu gitu. Ketika kita bilang nomor satu itu adalah Tuhan. Tapi ketika kita balik, Allah itu adalah satu-satunya. Mau pelayanan kita, atau misalkan kita ke keluarga, itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau gitu ya, mengekspresikan cinta kita ke Tuhan untuk setiap kegiatan kita, atau tidak gitu. Ya teman-teman, biarlah dari ayat ini gitu ya, kita ingat bahwa kita perlu, ketika kita mencintai Tuhan, kita perlu menggunakan akal kita. Dan yang kedua, kita jangan tempatkan Tuhan di nomor satu, tapi Tuhan adalah satu-satunya. Makanya dibilangkan Tuhan itu Esa. Dan kita lihat di dalam itu kan pakai kata segenap, segenap, segenap. Jadi seluruhnya untuk Tuhan gitu. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu bentuk bagaimana kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu permasalahan, tanya Tuhan. Kira-kira apakah ini yang terbaik untuk Tuhan atau seperti apa gitu. Apakah ini bentuk cinta kita ke Tuhan atau seperti apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memilih kami. Bahkan juga Tuhan memberikan juga pelayanan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengundang kami sebagai umat-Mu. Tuhan, biarlah renungan tadi mengingatkan kepada kita semua ya Tuhan, kepada kami semua. Bagaimana seharusnya mencintai Tuhan. Biarlah kami mencintai Tuhan dengan akal budi kami juga ya Tuhan. Dengan hati kami dan dengan jiwa kami. Biarlah kami juga dapat melihat Tuhan sebagai satu-satunya, bukan yang nomor satu. Biarlah di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, entah itu pelayanan, pembinaan, sekolah, di dalam keluarga, biarlah itu adalah bentuk bagaimana kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, bagaimana kami seharusnya melangkah untuk tetap mencintai Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk masih kesempatan minggu ini masih bisa berkumpul di sini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Teman-teman, yang pertama, aku mau ajak kita semua buat mendoakan bangsa dan negara kita, di mana kita tahu kita lagi dalam masa akan masuk ke dalam masa pemilu, dan kita mau berdoa agar setiap pemimpin yang akan terpilih merupakan pimpinan dari Tuhan saja, yang Tuhan yang ikut campur tangan dalam pemilu kali ini. Dan kiranya kita juga berdoa untuk Indonesia agar tidak terjadi masalah dalam gejolak politik yang ada. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya, buat yang pria, aku mau ajakin kalian untuk mendoakan tentang Pasca KR yang akan diadakan pada saat hari Pasca nanti. Kita mau berdoa untuk setiap penghubungan para pelayannya dalam hal, dan juga para panitia untuk menyiapkannya agar bisa berjalan dengan lancar, dan Tuhan yang pimpin segala persiapannya sampai hari H nanti. Untuk yang perempuan, aku mau ajak untuk mendoakan regenerasi KR. Kita mau bersyukur untuk semua BPI pengurus yang sudah terima. Kita mau berdoa juga untuk pemilihan tim kerja dan juga acara regenerasi yang bakal diadakan nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas 1 tahun lagi yang Kau tambahkan di umur hidup mereka. Dan Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan teman kami yang sedang sakit atau dalam pergumulan. Kiranya Engkau yang lawat mereka dan Engkau yang bantu sembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka terima. Ya Bapa, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang jawab sesuai waktu-Mu saja. Dan kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalamnya berdoa, amin.
Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang mungkin belum dapat amplop, boleh angkat tangannya. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya memberikan persembahan, mari kita bernyanyi, bukan karena upahmu. Perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur selamanya. Untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat melakukan ibadah kami lagi pada hari ini. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dari yang kami punya. Tetapi kiranya hanya dengan berkat Engkau saja persembahan kami ini bisa dipakai dan dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Dari firman tadi, teman-teman merasa terberkati gak? Coba untuk yang ngerasa terberkati atau mungkin relate gitu sama kalian, boleh kasih jempol. Atau banyak ya yang terberkati dan merasa relate sama firman hari ini yang dibawain sama Koniko. Buat saya sendiri, firman hari ini juga relate dan kita jadi bisa tahu kalau misalnya kita tuh boleh mencintai Tuhan, tapi ya juga dengan pikiran dan dengan mengetahui kalau Tuhan itu satu-satunya. Jadi Tuhan tuh gak bisa dimasukin ke dalam list prioritas kayak yang tadi Koniko tanyain itu. Mungkin kita sendiri masih susah buat melakukan hal-hal itu di kehidupan sehari-hari. Tapi saya ingin mengajak untuk kita semua sama-sama belajar lagi agar kedepannya kita bisa menjadi lebih seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, sahabatku.
kita pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kita semua dari depan, yang akan memimpin jalan kita semua. Tuhan juga yang akan berjalan di samping kiri dan kanan kita. Ketika kita serong dan sebagainya, Tuhan yang akan meluruskan jalan kita dan akan membawa kita ke jalan yang benar juga dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan juga akan berjalan di belakang kita ketika kita lemah, ketika kita putus asa dan sebagainya. Tuhanlah yang menjadi penopang dan pemberi kekuatan kepada kita semua. Dan Tuhan akan berjalan di atas kita, yang akan melihat setiap kita dan peduli terhadap kita. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Sahabatku.